Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, amin. Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang. Karena berkah dari kedua nikmat inilah kita pun dapat kembali bertatap muka di musalla yang sangat mulia ini. Semoga saja atas kehadiran kita di sini, kita pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ayat-ayat yang akan kita bicarakan nantinya dapat menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil akhir. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hidup dan kehidupan ini dapat kita isi dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho tersebutlah kita baru berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sampai pada pertemuan terakhir, yaitu 2 minggu yang lalu, kita telah membicarakan tentang perumpamaan atau permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Bahwa Allah mengatakan mereka persis seperti orang yang menyalakan api, kemudian cahayanya pun dapat memberi manfaat kepada mereka, akan tetapi disebabkan karena hati mereka penuh dengan keraguan-raguan, disebabkan karena hati mereka lebih condong kepada orang-orang kafir, maka cahaya yang tadinya telah memberikan manfaat kepada mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun berada di dalam kegelapan. Dan dikarenakan kegelapan tersebut begitu pekat, sehingga mereka pun tidak tahu jalan mana yang mesti ditempuh.
Lalu kemudian di pagi yang sangat mulia ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, dan kita pun masih membicarakan tentang keadaan orang-orang munafik. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat ke-19 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Orang-orang munafik tersebut pun tuli, kemudian mereka pun bisu, dan mereka buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang efek buruk yang akan terjadi disebabkan karena orang-orang munafik tersebut senantiasa ragu terhadap kebenaran agama. Bahkan hati mereka seperti kita katakan tadi lebih condong kepada kekufuran. Dan bahkan teman yang lebih akrab dengan kehidupan mereka adalah orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi dan yang lain sebagainya. Nah, apa efek buruk yang akan terjadi terhadap mereka, orang-orang munafik tersebut? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summun. Mereka akan ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga la yasma'unal haqq. Mereka pun tidak suka mendengarkan kebenaran. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga akan membisukan mereka sehingga mereka la yantiquna 'anil haqq, tidak berbicara dan tidak berucap dengan kata-kata yang benar. Kemudian apalagi yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik tersebut? Umyun. Mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka la yashhadunal haqq, tidak dapat melihat jalan kebenaran. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya disebabkan karena mereka telah ditimpa 3 persoalan yang tadi disampaikan, maka Allah mengatakan fahum. Fa di sini huruf ataf difungsikan untuk menjelaskan sebab. Artinya dengan sebab 3 keadaan yang tadi kita sampaikan ya Pak ya. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Nah, dengan sebab 3 hal ini, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan kembali
la yarji'una an ghayyihim, dari kesesatan-kesesatan dan keburukan-keburukan mereka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini kita lihat tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang-orang yang lebih condong kepada kekafiran daripada keimanan, yaitu orang-orang munafik, dengan 3 hukuman. Padahal 3 hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, seperti dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, adalah merupakan pintu-pintu hidayah. Ya Pak ya. Jadi seseorang bisa mendengarkan kebenaran. Ini merupakan pintu hidayah. Kemudian seseorang bisa berucap atau berkata-kata yang baik. Ini pun pintu hidayah. Kemudian seseorang bisa melihat sesuatu yang baik. Nah, ini juga merupakan pintu hidayah. Jadi bagi orang-orang munafik, sesungguhnya seluruh pintu-pintu hidayah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun nantinya sangat mustahil untuk bisa kembali ke pelukan hidayah tersebut. Nah, seperti kita katakan tadi bahwa pintu-pintu hidayah di dalam ayat ini termasuk mendengar. Ya Pak ya, termasuk mendengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti kita ketahui, sebelum ia masuk Islam, sesungguhnya ia selalu melakukan permusuhan yang besar terhadap kaum muslimin. Maka disebabkan karena besarnya permusuhan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, berikut Umar ibn Hisham atau Abu Jahal yang kita kenal, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, selalu berdoa kepada Allah, meminta agar salah satu dari 2 yang bernama Umar tadi diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka memasuki Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tinggikanlah agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu yang bernama Umar. Nah, ternyata hidayah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh kepada Umar ibn Khattab. Dan hidayah ini terjadi sehingga Umar radhiyallahu anhu betul-betul menjadi seorang muslim yang baik, sesungguhnya berawal dari pendengaran terhadap kebenaran.
Umar bin Khattab saat mendengar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Haqqah ketika Nabi sholat di samping Ka'bah, bacaan-bacaan ayat Nabi sesungguhnya dapat melembutkan hati Umar. Kemudian selanjutnya bacaan Nabi untuk surat Al-Haqqah sekalipun telah melembutkan hati Umar, tapi belum sepenuhnya hati itu bulat untuk memasuki agama Islam. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Saudari Umar ibn Khattab yang bernama Fatimah ternyata telah lebih dulu masuk Islam. Lalu kemudian informasi terkait masuk Islamnya saudari dari Umar ini sampai kepada Umar. Lalu kemudian ia pun marah besar. Singkat cerita, ia pun mendatangi rumah saudarinya. Lalu jemaah sekalian yang saya muliakan, apa yang terjadi di rumah saudari Umar ibn Khattab? Sesampainya di sana, lagi-lagi Umar ibn Khattab mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh saudarinya. Dan ayat yang dibacakan pada saat itu adalah surat Thaha. Singkat cerita jemaah sekalian, disebabkan karena mendengar ayat Al-Quran untuk yang kedua kalinya, pada akhirnya hati Umar ibn Khattab telah bulat untuk memeluk agama Islam. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya jalan hidayah bagi umat manusia sangat sering terjadi melalui pendengaran terhadap kebenaran-kebenaran, dalam hal ini adalah Al-Quran. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, seorang Yahudi, bahkan beliau adalah pemuka agama untuk orang-orang Yahudi di kota Madinah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam uang kepada tokoh agama Yahudi ini dalam rangka untuk membantu orang-orang pedalaman Arab yang telah masuk Islam. Karena pada saat itu terjadi paceklik di kota Madinah, lalu kehidupan begitu sulit. Dan orang-orang pedalaman Arab ini dikhawatirkan oleh Nabi karena kesulitan tersebut mereka akan kembali murtad dari Islam. Sehingga jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi pun meminjam uang untuk memberikan bantuan kepada mereka dari seorang pemuka agama Yahudi. Nah, singkat cerita jemaah sekalian yang saya muliakan, 2 hari sebelum jatuh tempo, Nabi Yahudi ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Lalu pada saat itu Nabi baru saja selesai mensolatkan jenazah kaum muslimin. Nah jemaah sekalian, tiba-tiba si pendeta atau si pemuka agama Yahudi ini tanpa basa-basi, ia langsung menangkap kerah gamis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tercekik.
Lalu kemudian Yahudi ini pun meminta agar utang itu segera dibayarkan. Padahal masih 2 hari lagi, Pak. Ya, masih 2 hari lagi waktu pembayaran yang disepakati. Nah, melihat kejadian yang dilakukan oleh Yahudi tersebut terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibn Khattab begitu geramnya. Ia marah besar. Lalu apa yang ia sampaikan? Ia katakan, kalau seandainya engkau bukan termasuk dari kalangan kafir dhimmi, yang dimaksud dengan kafir dhimmi yang dijamin oleh negara Islam, ya. Jadi keselamatan mereka dijamin oleh negara Islam karena mereka membayar apa? Membayar pajak terhadap negara kaum muslimin. Jadi mereka tuh nggak boleh disakiti, Bang. Nah, ini yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya engkau bukanlah kafir yang dilindungi oleh Islam, niscaya akan kubelah 2 tubuhmu. Nah, ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, jamaah sekalian, mendengar kalimat yang disampaikan oleh Umar terhadap pemuka Yahudi tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Umar ibn Khattab. Wahai Umar, mestinya engkau tidak mengancam keselamatan seseorang, tapi engkau harus menyampaikan nasihat kepada kami berdua. Engkau nasihatkan kepadaku bagaimana cara membayar hutang yang benar, dan mestinya engkau nasihatkan kepada orang ini bagaimana cara menagih hutang yang benar. Nah, ini mestinya yang engkau sampaikan. Jangan engkau ancam keselamatan seseorang. Nah, ini jamaah sekalian yang saya muliakan, dari sikap dan perlakuan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih kasar apa yang dilakukan oleh seorang Yahudi tadi. Karena ia mencekik Nabi dengan menangkap kerak gamis Nabi. Tapi yang dinasihati oleh Nabi bukan si Yahudi tersebut, malah Umar ibn Khattab yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, melihat keadaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu santun. Ia menyampaikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik terhadap dirinya maupun terhadap Umar ibn Khattab. Pada akhirnya apa jemaah sekalian? Yahudi tersebut pun masuk Islam. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, adanya pendengaran yang baik terhadap kebenaran, adanya penglihatan yang baik terhadap kebenaran, kemudian adanya kata-kata yang baik terhadap kebenaran, ini akan menjadi jalan hidayah bagi seseorang dan juga bagi orang lain. Iya Pak ya, dan juga bagi orang lain. Akan tetapi kalau misalkan 3 hal ini tidak difungsikan untuk kebaikan dan kebenaran, maka apa yang akan terjadi? Allah akan mengunci hati seseorang sehingga hati itu tidak dapat menerima hidayah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa intisari yang mesti kita ambil dari ayat ini, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang beriman, agar hidayah betul-betul kokoh di dalam hati kita, artinya kita tidak sama dengan orang-orang munafik, di mana mereka telah mendapatkan hidayah, namun pada akhirnya hidayah itu akan hilang. Apa yang mesti kita lakukan?
Berdasarkan ayat yang mulia ini, kita mesti mendengarkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi orang-orang yang beriman, hidayah akan kokoh di dalam hati mereka, dan insya Allah hidayah itu pun akan senantiasa mendampingi kehidupan mereka sampai nanti bertemu dengan Allah. Nah, ini hidayah ini mesti dijaga, Pak. Ya, hidayah ini mesti dipelihara. Hidayah ini mesti dipupuk agar semakin hari ia semakin kuat dan semakin besar. Nah, apa caranya? Cara yang mesti kita lakukan ya senantiasa mendengarkan kebenaran-kebenaran yang datang dalam Al-Quran. Senantiasa mendengarkan kebenaran-kebenaran yang datang dalam hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mendengarkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, ini menunjukkan kepatuhan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita katakan demikian? Karena tidak sedikit juga dari kalangan orang-orang yang telah masuk Islam, mereka mendengar ayat-ayat Allah, iya. Hanya saja pendengaran mereka selalu dikalahkan oleh logika-logika yang sebetulnya tidak terlalu besar untuk mewadahi kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Artinya banyak dari kalangan kaum muslimin ketika ia mendengar ayat-ayat Allah disampaikan, nah ini masuk akal atau tidak? Sesuai dengan logika atau tidak? Nah, kalau misalkan berseberangan dengan logikanya, tidak sesuai dengan akalnya, nah ini sekalipun ayat ini ia dengarkan, tapi pada akhirnya ia tolak. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya inilah yang terjadi terhadap orang-orang munafik. Ya Pak ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian bicara soal balasan, Allah mengatakan nanti di akhirat kalian akan mendapatkan nikmat surga sebagai balasan. Nah, ini adanya nikmat di dalam surga, dalam logika orang-orang munafik yang gak masuk. Masa iya kita dibalas dengan sesuatu yang tidak nyata? Masa iya kita dibalas hanya dengan janji-janji aja? Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang munafik, Pak. Sehingga apa? Mereka mencari balasan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan yang telah berbentuk real atau nyata. Ya Pak ya? Jadi mereka tuh nggak mau melakukan kebaikan kalau nggak ada balasan yang jelas-jelas dapat mereka peroleh. Ya sebagai contoh misalkan ketika mereka sholat, ya Pak ya, orang-orang munafik sholat, balasan yang mereka cari dari sholat tersebut adalah pujian manusia. Karena ini nyata, real, dapat mereka peroleh ketika mereka selesai dari menjalankan ibadah tersebut. Kemudian seperti yang kemarin-kemarin kita sampaikan ya Pak ya, mereka beriman, mengaku di hadapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukmin sejati. Akan tetapi pengakuan terhadap iman dilakukan oleh orang-orang munafik. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan keuntungan berupa apa? Harta ghanimah. Jadi orang-orang munafik itu singkatnya ya Pak ya, mereka tidak meyakini akan adanya balasan
surga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Mereka butuh balasan terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Balasan tersebut sifatnya nyata atau real. Makanya mereka berharap dipuji oleh manusia, berharap mendapatkan pernak-pernik dunia dari setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang beriman, mereka mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, apapun ayat itu, ya udah selesai. Enggak perlu harus sesuai dengan logika. Enggak perlu mesti masuk akal, bisa dicerna oleh pikiran, enggak perlu. Yang penting ini adalah ayat bersumber dari Al-Quran. Apapun ia dan bagaimanapun keadaan ayat tersebut, orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selain mendengar kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran, upaya kedua untuk menjaga hidayah tersebut, kita mesti banyak berbicara terkait dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam agama kita sesungguhnya kita semua dibimbing agar mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Ya Pak ya. Bahkan di dalam hadis Nabi kita mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalian wahai orang-orang beriman, kata Nabi, hendaklah kalian mengatakan kata-kata yang baik. Kalau misalkan nggak bisa, ya lebih baik kalian diam. Jadi melontarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita, ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga hidayah, agar ia semakin kokoh di dalam hati kita. Sebagai contoh, misalkan mengucapkan kata-kata yang baik, menghiasi lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghiasi lidah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian kalau misalkan kita telah mengetahui salah satu kebenaran atau beberapa kebenaran dalam agama, hal ini kita nasihatkan kepada orang lain, terkhusus bagi keluarga dekat kita, keluarga inti kita. Kemudian ya banyak sekali contohnya Pak ya, kalimat-kalimat yang baik tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, ini semuanya merupakan kata-kata yang baik. Dan juga termasuk kata-kata yang akan memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita. Jadi ini semuanya insya Allah akan dapat mengokohkan hidayah di hati kita. Tapi kalau misalkan lisan kita dikotori dengan kalimat-kalimat yang buruk gitu Pak ya, seperti orang-orang munafik misalkan, apabila mereka berucap idza hadatsa kadzaba, ucapan-ucapan mereka itu diselipkan dusta, kebohongan gitu Pak. Jadi mereka bicara itu ya nggak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ada aja tuh 1, 2, 3 diselipkan cerita dusta atau cerita bohong. Nah ini orang-orang munafik seperti itu Pak. Saat mereka bicara itu ada aja dustanya, ada aja bohongnya gitu Pak. Dan kalau misalkan lidah kita dikotori dengan kalimat-kalimat buruk yang lain seperti namimah, ghibah gitu ya, menghardik anak yatim, ini sesungguhnya akan dapat merusak hidayah tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ya sekuat tenaga mesti kita upayakan agar lisan kita betul-betul membicarakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan
berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dengan demikian insya Allah hidayah itu akan semakin kuat. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian termasuk juga penglihatan. Nah, ini mesti dikondisikan juga terhadap hal-hal yang baik, terhadap hal-hal yang benar. Artinya, kalau misalkan penglihatan kita ini tidak dijaga sehingga ia banyak melihat hal-hal yang buruk gitu Pak ya, ini secara sadar atau tidak akan dapat mempengaruhi hidayah yang tadi kita sampaikan. Ya katakan misalkan kita di rumah ngisi waktu kosong, ya udah nongkrong aja di depan TV gitu ya. Habis acara yang satu pindah lagi ke acara yang lain. Bosan channel yang satu ganti lagi channel yang lain. Nah dapat dipastikan dari televisi tersebut kita akan melihat hal-hal yang tidak pantas, mulai dari aurat, kemudian kata-kata yang enggak ada etikanya gitu ya, kemudian berbaurnya laki-laki dan perempuan, bahkan kadang-kadang main ceng-cengan, stand up gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat gitu Pak. Nah ini hal-hal yang tidak bermanfaat ini, bahkan terkait aurat tadi malah ini satu maksiat gitu loh. Jadi kita memandang melihat maksiat, di sana ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini kalau misalkan kita lakukan setiap hari, sadar atau tidak, posisi hidayah itu akan semakin menipis. Dan lambat laun kalau ini selalu kita lakukan gitu ya, bisa-bisa hidayah itu pun akan hilang. Maka karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir beliau, 3 hal ini adalah pintu hidayah. Maka oleh karena itu kita harus membuka pintu ini supaya hidayah masuk. Kemudian setelah hidayah masuk, kita harus hiasi pintu-pintu ini dengan kebaikan agar hidayah itu betah di dalam. Agar hidayah itu tidak kembali keluar lagi. Karena hidayah inilah sesungguhnya yang akan menjadi kendaraan kita menuju tujuan yang hakiki, yaitu apa? Surga. Ya Pak ya, karena ini yang menjadi tujuan kita semua Pak. Surga. Surga di dunia ini, surga kelak di yaumil akhir. Bapak menginginkan surga di dunia ini, jalan intinya adalah hidayah. Ya Pak ya. Kalau misalkan hidayah tidak ada, mustahil Bapak bisa menikmati surga di atas dunia ini. Ya. Kalaupun misalkan Bapak punya uang banyak, punya jabatan tinggi, kalau nggak ada hidayah, justru jabatan dan uang yang banyak itu akan menjadi apa? Kubangan yang dapat menyebabkan hati Bapak sempit. Kemudian tujuan kita nanti ya surga di akhirat. Ini penuh dengan nikmat. Ya Pak ya, surga itu penuh dengan nikmat. Nah apa kendaraan kita menuju surga tersebut? Ya kendaraan kita adalah hidayah tadi Pak. Maka oleh karena itu jangan sampai kendaraan ini bannya bocor. Ya, jangan sampai kendaraan ini rusak sehingga nggak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Khawatir nanti kita nggak sampai ke surga. Padahal surga tadi kita sampaikan impian dari seluruh umat manusia. Bahkan orang-orang kafir pun kalau Bapak tanya, mereka mencari surga. Hanya saja cara mereka untuk mendapatkan surga keliru. Tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik surga tersebut. Adapun kita sebagai orang-orang yang beriman ya, menempuh jalan yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik surga tersebut. Jamaah sekalian, surga itu adalah impian, tujuan seluruh umat manusia. Karena di sanalah nikmat yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat di dunia ini enggak seberapa, Pak. Katakan misalkan kasih sayang kata Nabi, 99 akan Allah berikan nanti di surga.
Yang Allah berikan dari kasih sayang di muka bumi ini hanya satu kasih sayang aja, Pak. Bapak bayangin tuh, satu kasih sayang aja yang baru diberikan oleh Allah ke bumi ini. Bagaimana makhluk yang ada di bumi ini berkasih sayang antara satu dengan yang lain? Bagaimana Bapak mencintai istri Bapak? Bagaimana Bapak mencintai anak-anak Bapak? Kemudian sebaliknya, istri mencintai Bapak, anak-anak mencintai Bapak. Cintanya begitu besar. Padahal sesungguhnya kata Nabi, cinta itu dibagi-bagi oleh makhluk bersumber dari satu cinta. Adapun kasih sayang 99 banyaknya ini akan diberikan nanti di dalam surga. Jadi surga itu adalah nikmat yang sangat besar, dan lagi-lagi kendaraan kita menuju ke sana adalah hidayah. Jamaah sekalian, Nabi SAW pernah ditanya ya Pak ya, terkait apa? Terkait keadaan orang-orang yang telah masuk surga. Kata Nabi SAW, orang-orang yang telah masuk surga itu nggak akan tidur lagi. Ya Pak ya. Jadi beda dengan orang-orang yang ada di dunia ini Pak. Orang-orang yang ada di dunia ini tidurnya lebih banyak daripada bangunnya. Ya, kita waktu bayi dulu Pak. Waktu bayi, tidurnya kita tuh lebih banyak dibanding bangun. Karena kalau misalkan tidur bayi nggak banyak, kalau bayi tidurnya nggak banyak, ya udah perkembangannya itu akan terhambat. Ya, perkembangan tubuhnya itu akan terhambat. Jadi orang-orang nanti apabila telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengizinkan tidur terjadi kepada penduduk surga, Pak. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, disebabkan karena Allah tidak ridho barang satu detik pun orang-orang yang ada di surga tidak menikmati indahnya surga. Ya Pak ya. Jadi satu detik pun Allah nggak senang kalau kita misalkan gitu ya. Kalau kita misalkan ahlu al-jannah, Allah tuh nggak senang barang satu detik pun kita nggak menikmati surga. Makanya Nabi kita mengatakan, kata Nabi SAW, an-naum akhul maut. Sesungguhnya tidur itu adalah saudara kandung bagi kematian. Jadi di surga itu kan gak ada lagi kematian Pak. Maka tidur itu pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penduduk surga. Dan tujuannya yang tadi yang saya sampaikan, Allah nggak redho orang-orang surga itu barang satu detik pun tidak menikmati surga. Jadi supaya mereka maksimal menikmati surga tersebut, ya tidurnya Allah hilangkan. Jadi berbeda dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini Pak. Kalau kita lihat nikmat yang ada di dunia ini malah didesain supaya kita tidur pulas. Nah ini kalau nikmat dunia seperti itu. Beda dengan surga Pak. Ya sebagai contoh misalkan orang-orang kaya raya mempunyai kendaraan mewah gitu Pak. Ya, kendaraan mereka tuh harganya miliaran. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya kendaraan mewah sama yang tidak mewah? Yang tadi kita sampaikan Pak. Kendaraan mewah itu didesain sedemikian rupa supaya penumpangnya itu bisa tidur. Ya kan? Katakan misalkan suspensinya itu dibuat lembut supaya nanti kalau misalkan penumpang tidur, mobil masuk lubang nggak berasa, sehingga tidurnya nggak keganggu. Ya Pak ya. Jadi ini nih nikmat dunia nih. Bapak punya uang banyak sehingga Bapak bisa beli kendaraan mewah. Kendaraan mewah ini kan nikmat. Ternyata nikmat dunia ini membuat Bapak supaya tidur pulas. Kalau udah tidur apalagi yang dirasa Pak? Nggak ada lagi. Nggak ada bedanya mobil mewah sama mobil odong-odong, udah sama aja kalau udah tidur gitu ya. Jadi ini nikmat dunia seperti ini justru didesain agar supaya kita bisa tidur.
Katakan misalkan di rumah gitu Pak ya, di rumah Bapak punya uang beli AC. AC ini nantinya untuk apa? Supaya kita mudah untuk tidur. Jadi itu nikmat dunia Pak. Jadi wallahu alam nikmat surga itu tidak akan terhenti sekalipun 1 detik karena Allah telah mencabut tidur dari manusia. Adapun nikmat dunia justru menipu. Nikmat dunia itu membuat kita tidur pulas. Maka karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sebagai orang beriman mesti bergegas secepat mungkin menuju apa? Nikmat yang hakiki, yaitu nikmat surga. Lalu caranya apa? Pertahankan hidayah, jaga hidayah, jangan sampai ia rusak. Karena hidayah inilah yang akan membawa kita menuju surga tersebut, ya. Baik. Kemudian persoalan kedua yang mesti kita pahami dari ayat ini Pak ya. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kita mesti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya Pak ya. Kita mesti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Yang dimaksud dengan bersyukur adalah menggunakan nikmat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentaati Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan apa Pak? Pendengaran. Kalau memang kita orang yang bersyukur, gunakan pendengaran itu untuk mentaati Allah. Kemudian di dalam ayat ini Allah memberikan nikmat apa Pak? Bicara. Kalau kita betul-betul orang yang bersyukur atas nikmat kemampuan bicara, ya udah berbicaralah tentang kebenaran dan al-haq. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah berbicara tentang nikmat penglihatan. Ini luar biasa loh Pak, nikmat penglihatan ini. Ya, bisa dibayangkan nggak kalau misalkan kita nggak bisa melihat Pak? Kita nggak bisa melihat. Katakan kita nikah, kita nggak bisa menikmati indahnya, cantiknya wajah istri kita karena sakit banget itu Pak. Ya sakit banget itu. Kemudian lahir anak gitu Pak ya, nangis. Kita nggak bisa lihat bagaimana anak kita nangis. Kemudian anak kita ketawa, kita nggak bisa lihat bagaimana roman wajah anak kita saat ketawa, bahagianya kayak gimana. Itu sakit sekali itu. Maka nikmat penglihatan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Maka kalau kita betul-betul orang yang bersyukur kepada Allah, nah ini nih, gunakan nikmat ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bicara soal nikmat, kira-kira nikmat yang kita dapatkan dari Allah, apakah hanya 3 persoalan ini aja, Pak? Enggak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya nggak bisa dihitung. Ya. Nikmat yang telah diberikan kepada kita tuh jumlahnya nggak ternilai Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah itu, ya nggak mungkin bisa kalian hitung gitu ya, karena jumlahnya begitu banyak sekali. Nah, ini tugas kita Pak, ya. Apapun nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, ini mesti disyukuri. Dalam artian nikmat tersebut mesti kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat tersebut mesti kita gunakan untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang maha pengasih penyayang. Kalau misalkan nikmat telah kita gunakan untuk mengibadahi Allah, maka Allah akan kembali lagi menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau misalkan kita seperti orang-orang munafik yang dibicarakan oleh Allah di dalam ayat ini ya, justru malah apa? Nikmat itu akan dicabut oleh Allah.
Orang-orang munafik di sini kita lihat Pak, Allah berikan penglihatan. Mereka gunakan untuk mendurhakai Allah. Allah berikan apa? Pendengaran. Pendengaran ini malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka bisa bicara, pembicaraan mereka itu digunakan untuk apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafik. Pada akhirnya apa? Allah akan mencabut nikmat ini nantinya dari mereka. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ini pesan kedua yang mesti kita ambil dari ayat ini Pak ya. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan nikmat itu di jalan Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang mesti kita ambil dari ayat ini seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin, orang-orang yang munafik tersebut akan lebih sulit untuk kembali kepada jalan kebenaran dibanding orang yang jahil terhadap kebenaran. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi orang-orang munafik itu akan sulit kembali kepada kebenaran dibanding orang-orang yang jahil terhadap kebenaran. Jadi orang-orang munafik ini kan sebetulnya mempermainkan kebenaran. Iya Pak ya? Mereka memperolok-olok kebenaran. Nah, hukuman bagi mereka ya Allah akan sulitkan mereka nanti untuk kembali ke atas pangkuan kebenaran tersebut. Adapun orang yang jahil ya, mereka nggak melakukan kebenaran karena memang nggak tahu. Ya, mereka nggak memiliki ilmu terkait kebenaran tersebut. Mereka belum kesentuh hidayah kebenaran tersebut. Jadi orang-orang yang jahil terhadap kebenaran lebih memungkinkan untuk bisa kembali atau bisa berada di dalam pelukan kebenaran agama Islam. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sekali-kali ya kita mempermainkan kebenaran agama. Ya Pak ya, takutnya nanti Allah kunci, ya Allah kunci pintu hidayah sehingga apa? Kita berusaha untuk kembali ke atas kebenaran itu susah, sulit, ya Pak ya. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat berikutnya, "Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin." Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai dengan kegelapan dan disertai dengan petir dan kilat, lalu mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir karena takut ditimpa kematian. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ayat yang mulia ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah perumpamaan kedua. Ya Pak ya. Jadi perumpamaan pertama ini yang kita bicarakan di pertemuan kemarin ya. Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Nah ini kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang tadi kita bacakan adalah merupakan perumpamaan kedua yang disampaikan oleh Allah terkait orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang-orang munafik itu kasayyibin, seperti orang yang ditimpa hujan. Ya Pak ya.
seperti orang-orang yang ditimpa oleh hujan. Kemudian hujan tersebut terjadi di malam hari. Ya Pak ya. Kemudian hujan tersebut pun terjadi di malam hari. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan zulumat. Ya. Hujan itu terjadi dalam kegelapan. Hanya saja zulumat di sini dalam bahasa Arab polanya pola plural jamak. Ya Pak ya. Nah, yang ingin Allah sampaikan ya, hujan yang terjadi itu ya minimal mengandung 3 kegelapan. Maka oleh karena itu ya, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan zulumat di sini ya mengandung yang pertama, hujan yang turun itu lebat. Jadi lebat banget gitu Pak. Jadi hujan kalau misalkan turun dengan begitu lebatnya gitu ya, ini kan cuaca akan gelap. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua, curah hujan ini begitu banyak sehingga gelap yang dimaksud di sini yang kedua adalah as-sahab, tebalnya awan. Ya Pak ya. Jadi awan yang tebal itu menyebabkan cuaca jadi gelap. Nah, ini bisa Bapak lihat sendiri gitu ya. Kalau misalkan hujan hendak turun, kalau hujannya bakal turun banyak gitu ya, itu mendungnya tuh gelap sekali. Awannya itu tebal banget gitu ya. Nah, ini makna yang kedua untuk zulumat di sini, Pak. Kemudian makna zulumat yang ketiga adalah malam hari. Artinya gelapnya malam hari. Jadi bisa Bapak bayangkan gitu ya, di malam hari yang sangat gelap, sangat pekat, turun hujan yang sangat deras. Kemudian cuaca juga begitu gelap, nggak ada cahaya bintang-bintang. Karena apa? Ditutupi awan yang sangat tebal. Nah, dalam keadaan seperti ini atau dengan hujan yang begitu lebat terjadi di malam hari, nah ini nih, orang-orang munafik ditimpa oleh hujan seperti itu. Bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi, Pak? Ya, jadi mereka ditimpa hujan yang sangat lebat, nggak ada sedikit pun yang kelihatan karena pekat gitu ya. Kemudian malam hari lagi. Nah, ini perumpamaan orang-orang munafik itu. Artinya, dengan kondisi yang sangat gelap seperti itu, ya, yang akan terjadi, ya mereka dilanda ketakutan. Ya Pak ya, mereka dilanda oleh ketakutan. Kemudian selanjutnya, selain kondisi yang sangat gelap, hujan lebat, ditambah lagi suara petir menyambar begitu kencangnya. Ya Pak ya, suara petir menggelegar. Kira-kira tambah takut nggak? Tambah takut. Kemudian selanjutnya wabar, cahaya kilat menyambar kemana-mana gitu Pak. Ya. Nah ini pun akan menambah ketakutan di hati orang-orang munafik tersebut. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, dikarenakan mereka dilanda ketakutan yang sangat luar biasa, mereka takut terhadap suara petir tadi, sehingga mereka menyumbat apa? Telinga mereka. Ya, mereka menutupi telinga mereka.
Kenapa demikian? Hadaral maut. Karena mereka takut mati. Disebabkan karena suara petir dan sambaran kilat. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu muhit. Dan Allah muhit, menguasai mereka, meliputi mereka. Sehingga apa? Lam yajidu mafarran. Mereka tidak dapat mencari jalan lain untuk berlari. Ya Pak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala muhitun min jihatin wa min jihatin ukhra. Jadi mereka nggak ada tempat lain untuk berlari karena semua arah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa tadi? Dengan kegelapan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ini gambaran kedua terkait orang-orang munafik. Kemudian selanjutnya diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Di ayat berikutnya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innahu qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatunya kuasa. Jamaah sekalian, kita percepat ya Pak ya, karena waktu tinggal sedikit lagi. Di dua ayat yang sedang kita bicarakan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengumpamakan orang-orang munafik itu dengan permisalan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah kita sampaikan Pak ya. Mereka dalam hidup ini dilanda ketakutan. Karena apa? Disebabkan karena tiga persoalan. Sama dengan orang yang ketimpa hujan di malam hari tadi Pak. Ia merasakan takut yang sangat besar karena hujannya lebat. Kemudian karena awannya tebal. Kemudian karena apa Pak? Karena hujan lebat dan awan yang tebal itu terjadi di malam hari yang sangat gelap. Jadi orang yang lewat di posisi hujan seperti ini, kata Allah, akan dilanda ketakutan yang sangat besar. Di mana ada lagi suara petir, ada lagi kilat yang menyambar-nyambar gitu Pak. Nah ini gambaran untuk orang-orang munafik. Artinya orang-orang munafik tersebut ketika menjalani kehidupan mereka di atas dunia ini, sesungguhnya mereka dilanda ketakutan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan mereka dilanda ketakutan yang sangat besar? Ada tiga juga Pak. Sama dengan orang yang ditimpa hujan tadi ya. Ada tiga sebabnya sehingga ia takut ya. Yang pertama, orang-orang munafik dilanda ketakutan ketika menjalani proses hidup dan kehidupan di dunia ini karena apa? Karena mereka penuh dengan keraguan-raguan. Mau melangkah ke sini ragu, mau ke depan ragu, mau ke samping ragu, mau ke belakang ragu. Nah, ini nih orang munafik di atas dunia ini Pak, penuh dengan keraguan-raguan. Karena memang di ayat sebelumnya kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di hati mereka ada apa? Marad. Marad artinya asyak, keraguan-raguan. Nah ini keraguan-raguan ini akan menyebabkan mereka menjalani hidup penuh dengan ketakutan. Kemudian yang kedua, al-kufur. Mereka takut menjalani proses hidup dan kehidupan di atas dunia ini karena mereka melakukan kekufuran kepada Allah. Ya Pak ya.
Jadi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan apa? Rasa takut akan tersimpan di hati seseorang. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan mereka takut untuk menjalani kehidupan dunia ini karena mereka an-nifaq. Punya penyakit yang bernama nifaq. Mereka orang-orang munafik. Artinya apa? Nifaq secara bahasa ya lubang yang memiliki dua arah gitu Pak. Ya contoh misalkan terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Ya Pak ya, terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Karena dari sini ada pintunya, kemudian di ujung sana ada tempat keluar. Gitu ya. Jadi wallahu a'lam, ini orang-orang munafik itu ya jiwanya seperti ini. Ya. Masuk dari sini, keluar dari sana gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa mereka pengecut gitu ya. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian, 3 hal inilah yang menyebabkan orang-orang munafik dilanda ketakutan di atas dunia ini. Yang pertama apa tadi Pak? Keraguan. Jadi orang yang ragu-ragu itu nggak bisa untuk melangkah maju ke depan, nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa Pak. Kalau Bapak ragu, nggak usah bicara menempuh perjalanan hidup ya Pak ya. Naik motor aja, kalau Bapak ragu, jangan diterusin Pak. Ya, jangan diterusin. Ujung-ujungnya fatal nanti itu. Boleh dipastikan nanti Bapak bakal celaka itu. Kalau awalnya udah ragu. Ya sama dengan loncat di atas lubang atau parit misalkan Pak. Kalau misalkan Bapak ragu, udah jangan coba-coba. Nggak bakal nyampe nanti ke sebelah itu. Ya pasti gagal itu. Nah ini nih. Jadi munafik itu nggak bisa melangkah ke depan karena mereka dilanda keraguan-raguan. Hati mereka itu takut. Maka oleh karena itu kolega mereka, teman-teman mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya udah mereka ragu Pak, mereka berhenti. Enggak sepenuhnya jalan Islam ini mereka telusuri. Baik. Kemudian yang kedua ya, mereka dilanda kekufuran, mereka banyak melakukan maksiat. Jamaah sekalian yang saya muliakan, perlu diketahui Pak, maksiat sekecil apapun akan menyebabkan rasa takut di hati pelakunya Pak. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, ya mereka dilanda ketakutan. Sehingga apa? Kalau ada suara yang memanggil, mereka merasa itu jangan-jangan kita tuh yang dipanggil tuh. Jadi bawaan maksiat itu akan menyebabkan seseorang tuh paranoid gitu loh Pak. Jadi bawaannya paranoid aja gitu. Contoh misalkan seseorang maling gitu Pak ya, ngebobol rumah warga katakan. Kemudian dia kabur, ngumpah. Nggak ada yang tahu Pak. Ya nggak ada yang tahu. Kalau seandainya ia mendengarkan suara mobil patroli polisi, padahal polisinya nggak tahu loh dia maling gitu loh. Ya Pak ya. Ini dengar suara sebenarnya ya Pak ya, mobil patroli polisi gitu ya. Wah ini jangan-jangan udah ketahuan nih. Jadi asal ada suara yang sifatnya mengancam, itu rasanya gitu ya. Si pencuri tadi tuh rasanya dia aja tuh yang dicari tuh. Jadi bawaannya ketakutan itu tuh orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi orang-orang munafik pun demikian. Ya Allah katakan setiap kali ada seruan-seruan, nah itu mereka merasa jangan-jangan kita. Nah, itu. Maka karena itu jemaah sekalian jangan pernah bermaksiat ya Pak ya. Maksiat itu akan menyempitkan hati kita. Ya, sama dengan maling tadi, dengar serene, padahal nggak tahu apa-apa gitu ya. Polisi cuma mantau patroli doang, nggak tahu kalau dia maling, udah bawaannya ngumpet aja Pak. Nggak mau keluar. Sakit sekali tuh. Ya. Kemudian selanjutnya an-nifaq. Ini jangan sampai terjadi Pak ya. Artinya nifaq itu penakut. Di sini begini, saya ikut kalian loh. Saya juga beriman loh.
nyampe di sana karena takut sama orang kafir gitu ya. Karena takut sama orang kafir, Pak. Nanti kita bakal di apa-apakan. Takut sama orang kafir, ya udah ngomong lagi sama orang kafir. Kita sama loh. Jadi takut sama orang beriman, takut sama orang kafir. Jadi sakit sekali itu. Ya, sakit sekali itu. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Allah mengatakan di sini ya Pak ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan Allah berkehendak, ya, sekalipun mereka berusaha untuk mencari keselamatan gitu ya, supaya nggak disambar petir, supaya nggak terkena kilat gitu ya. Mereka berupaya untuk melakukan hal-hal penyelamatan gitu ya, dengan cara seperti inilah gitu ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala muhit, menguasai mereka gitu loh. Allah kalau mau ya bisa aja Allah lakukan apa aja gitu ya. Ya sebagai contoh misalkan wallahu muhitum bil kafirin. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan ayat yang lain. Ketika Allah berbicara tentang Fir'aun, tokoh yang sangat jahat ya, kata Allah apa? Wallahu min waraihim muhit. Allah itu mengawasi Fir'aun dari belakang gitu loh. Artinya apa? Fir'aun bebas saja melakukan sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Tapi ia lalai kalau Allah itu memantau dan menyusun rencana untuk menghancurkan siapa? Fir'aun. Makanya coba Bapak perhatikan, musuh yang dihindari oleh Fir'aun adalah laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Kan ini yang menjadi sebab sehingga ia membunuh bayi laki-laki dan kalangan Bani Israel ya. Coba Bapak lihat, justru musuh itu berada di sampingnya, Pak. Ia besarkan di istananya, dirawat oleh istrinya. Itu tuh musuh itu. Nabi Musa itu besar di istana Fir'aun. Jadi Allah itu mengawasi kita itu ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, akan ada sesuatu yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita dari hal-hal yang tadinya nggak terduga gitu. Nah ini orang-orang munafik. Bagi mereka itu pintar gitu loh. Dapat untung dari sini, dapat untung dari sana. Padahal sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala sedang mengintai mereka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian ayat yang berikutnya juga Pak ya. Ayat yang berikutnya menjelaskan tentang apa yang dibicarakan oleh Allah terkait percontohan atau perumpamaan hujan lebat tadi ya. Kesimpulan yang mesti kita ambil Pak, kesimpulan yang mesti kita ambil, hujan lebat di sini seperti dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jazairi dan juga Imam As-Sa'di ya Pak ya, analogi